Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri dengan NIM O1A1222223. Pertama-tama, kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Dr. Hasnawati, SSI MSc selaku pengampu mata kuliah standarisasi bahan obat alam. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi yang berjudul cemaran pestisida. Obat tradisional telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Penggunaannya untuk pengobatan maupun perawatan kesehatan telah dikenal luas di semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penetapan standar mutu dan keamanan ekstrak tanaman obat menjadi sangat penting untuk menjamin efikasi dan keamanan produk obat tradisional bagi konsumen. Standarisasi obat herbal di Indonesia, termasuk standarisasi simplicia dan ekstrak, merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas obat herbal. Simplicia sebagai bahan baku harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam monografi resmi seperti Materia Medica Indonesia. Namun, salah satu tantangan besar dalam standarisasi obat herbal adalah keberadaan cemaran pestisida. Pestisida sering digunakan dalam budidaya tanaman obat untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Sayangnya, penggunaan pestisida yang tidak bijak dapat meninggalkan residu pada simplicia atau bahan baku herbal lainnya. Residu ini tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen jika terkandung dalam produk obat herbal. Adapun alat yang digunakan untuk uji cemaran pestisida ini yang pertama, kromatografi gas digunakan untuk analisis residu pestisida pada sampel. Yang kedua, spektrofotometer UV vis digunakan untuk penentuan panjang gelombang maksimum dan pengukuran absorbansi. Yang ketiga, labu takar 100 ml untuk membuat larutan stok. Yang keempat, pipet volume untuk pengambilan larutan dalam jumlah yang presisi. Yang kelima, alat dekstruksi untuk menghancurkan sampel menggunakan asam nitrat. Kemudian, bahan yang pertama pereaksi terdiri dari merkuri tiosianat 0,2 mmol per 100 ml, merkuri klorida 0,08 mmol per 100 ml, besi nitrat 2 mmol per 100 ml. Kemudian, yang kedua larutan stok NaCl 5844 ppm yang terdiri dari NaCl 0,5844 gram dalam 100 ml aqua bides. Yang ketiga pelarut, terdiri dari campuran asetonitril aqua bides 6,5 banding 3,5, heksana yang dijenuhkan dengan asetonitril, asetonitril yang dijenuhkan dengan heksana. Yang keempat, HCl pekat untuk proses dekstruksi sampel. Yang kelima, ada asam nitrat untuk dekstruksi lanjutan sampai larutan jernih. Yang keenam, sampel simplicia sebanyak 100 gram untuk analisis residu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Dalam metode analisis cemaran pestisida, analisis ini dapat dengan menggunakan alat spektrofotometer UV vis, mana dilakukannya pembuatan pelarut, seperti dilakukan pencampuran larutan merkuri 2 tiosianat dan merkuri 2 klorida dan juga besi 2 nitrat sesuai konsentrasi yang telah ditentukan. Selanjutnya dilakukannya juga pembuatan larutan stok NaCl 5, seperti dilakukannya penimbangan NaCl dan dilarutkannya dalam aqua bides. Selanjutnya akan dilakukannya penentuan panjang gelombang maksimum. Dalam penentuan panjang gelombang maksimum, larutan NaCl yang berkonsentrasi 60 ppm akan ditambahkan 10 ml larutan pereaksi yang telah dibuat. Lalu dipanaskan pada suhu 30 derajat Celcius selama 5 menit dan dibaca absorbansi pada panjang gelombang 360 sampai 550 nanometer untuk ditentukannya panjang gelombang maksimum. Selanjutnya, pembuatan kurva baku, di mana larutan standar akan diproses sama seperti langkah sebelumnya, dicatat absorbansinya, dan dibuat kurva standar. Selanjutnya, pemasukan tahap dalam penetapan kadar residu.
Pada bagian penetapan kadar residu, sampel simplicia 10 gram akan diekstraksi dengan pelarut dari asetonitrile aquabides. Filtratnya akan disaring, kemudian didestruksi dengan asam nitrat hingga jernih. Selanjutnya akan ditambahkan larutan reaksi dan dipanaskan. Setelah itu, diukurnya absorbansi pada panjang gelombang maksimum dan dihitung konsentrasi residu menggunakan kurva standar. Selain menggunakan spektrofotometer UV vis, analisis cemaran pestisida juga dapat menggunakan kromatografi gas, di mana dilakukannya preparasi sampel. Larutan residu pestisida dalam 2,0 ml heksana yang telah dijenuhkan dengan asetonitrile akan ditambahkan 2,0 ml asetonitrile yang telah dijenuhkan dengan heksana. Kemudian, dikocok kuat selama 2 menit dan hingga terbentuk 2 fase. Lalu pada fase tersebut akan ada di mana ekstraksi dan analisis, di mana dia akan digunakan dari dua fase tersebut yang diambil yaitu dari lapisan bawahnya, dia itu fase asetonitrile untuk yang akan dianalisis. Kemudian disuntikkan 2 sampai 2,5 mikroliter dari fase asetonitrile ke dalam kromatografi gas. Kemudian selanjutnya akan dicatat kromatogramnya untuk ditentukannya konsentrasi residu berdasarkan tinggi dan jarak puncaknya. Pada syarat kadar cemaran pestisida, kadar residu pestisida harus berada di bawah 0,005 ppm. Karena jika melebihi batas tersebut, maka bahan baku akan dianggap tidak aman untuk digunakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Zuliani dengan NIM O1A122073. Saya akan melanjutkan presentase dari teman saya, di mana saya akan mempresentasikan tentang syarat kadar cemaran pestisida. Kadar residu pestisida dapat ditentukan berdasarkan hasil rekaman yang tercatat dalam kertas kromatografi, yaitu berupa kromatogram. Cara membaca hasil kromatogram dengan melihat jarak dan tinggi peak atau puncak yang dihasilkan dalam kromatogram dan membandingkannya dengan jarak dan peak pada pestisida standar. Untuk rumus penentuan konsentrasi residu yaitu konsentrasi sampel sama dengan tinggi sampel per tinggi standar dikali konsentrasi standar dikali faktor pengenceran di per berat sampel. Menurut BPOM RI, kadar residu harus berada di atas harus kurang dari 0,005 ppm. Jika didapatkan kadar residu pestisida pada simplicia maupun ekstrak bahan baku obat herbal di atas batas maksimum yang telah ditetapkan, maka bahan baku tersebut tidak layak digunakan dalam segi keamanan karena dapat menimbulkan efek yang berbahaya bagi tubuh. Baik, kesimpulan yang diperoleh dari analisis cemaran pestisida bahwa penggunaan pestisida yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Pestisida berperan penting dalam pertanian, tetapi penggunaannya harus diatur dengan baik untuk menghindari resiko kerugian yang lebih besar. Penggunaan pestisida yang berlebihan dan tidak terkontrol dapat mencemari tanah, air, dan udara. Dampak kesehatan yang ditimbulkan termasuk gangguan sistem saraf, kanker, dan masalah reproduksi. Karena itu dilakukan penetapan pada analisis berdasarkan syarat dan kadar yang telah ditentukan agar menjaga keamanan dan kualitas dari bahan baku obat. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.